Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Nathanael Sibertus dengan NIM E10312210021. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pembangunan. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan pada saat ini yaitu mengenai analisis tentang pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara yang kita kenal. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembahasan saya, tonton terus video ini sampai selesai dan mari kita bahas. Berbicara mengenai ibu kota baru. Nah, ibu kota baru ini sudah digagaskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Presiden Soekarno pada masa jabatannya. Nah, pada 2019 barulah direalisasikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu dengan mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia yang baru akan pindah dari Jawa ke luar Jawa. Kemanakah itu? Ya, ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Nah, apa alasan pemindahan dari Jawa ke Kalimantan? Yaitu karena posisi yang strategis, letak IKN yang strategis, begitu, berada di tengah-tengah Indonesia. Perpindahan ibu kota negara ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota, yaitu untuk mewujudkan tujuan bernegara kita. Nah, untuk mewujudkan itu dibuatlah sebuah lembaga setingkat kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Nama dari lembaga ini disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara. Nah, lembaga otorita ini bertanggung jawab pada kegiatan persiapan pembangunan dan juga pemindahan ibu kota negara. Nah, kemudian sebagai penyelenggara pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Nah, perlu kita ketahui bahwa membangun sebuah ibu kota tidak hanya membangun fisiknya saja, tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antara warganya, bagaimana kota tersebut dapat menjadi kota yang layak huni dan tentunya lebih humanis begitu. Pembangunan IKN sendiri merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum di dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Nah, indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020 sampai 2024 itu adalah sebesar 466 triliun rupiah. Nah, pendanaan tersebut bersumber dari bermacam-macam skema menurut lampiran 2 Undang-Undang IKN. Nah, skema-skema yang akan digunakan adalah yang pertama itu adalah APBN, kemudian BUMN swasta dan murni, dan skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional. Nah, terdapat 3 tujuan IKN, yakni yang pertama adalah sebagai simbol identitas nasional, kemudian yang kedua adalah kota berkelanjutan dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan IKN selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan visi Indonesia Emas 2045. Nah, beberapa strategi yang telah diumumkan antara lain adalah yang pertama itu pengembangan infrastruktur, kemudian yang kedua pengembangan ekonomi dan industri, kemudian pengembangan lingkungan hidup dan konservasi, setelah itu adalah pengembangan pusat pendidikan dan kesehatan, kemudian pengembangan teknologi dan inovasi, serta pengembangan dan perumahan fasilitas, dan ini dilakukan dalam 5 tahap. Nah, strategi ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa pembangunan ibu kota ini berguna bagi masyarakat. Nah, ada beberapa teori yang saya kaitkan dengan pembangunan IKN ini. Yang pertama itu adalah teori modernisasi. Nah, teori ini berfokus kepada bagaimana negara Indonesia ini dapat mencapai status menjadi negara maju gitu. Berbagai tahapan pembangunan seperti menyediakan pandangan yang relevan untuk menganalisis proyek besar seperti ini. Nah, ada beberapa aspek kunci dalam teori modernisasi, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, kemudian urbanisasi dan perubahan sosial, kemudian yang ketiga adalah institusi dan pemerintahan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah teori teknologi dan inovasi. Pertama, aspek pertumbuhan ekonomi. Proyek IKN ini diharapkan dapat mendiversifikasi ekonomi Indonesia yang saat ini sangat terpusat di Jawa. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur,
ada potensi untuk meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Yang akan mendukung teori modernisasi tentang pentingnya investasi infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua adalah institusi dan pemerintahan. Pemindahan ibu kota ini sendiri juga diharapkan dapat mengurangi beban daripada ibu kota lama kita, yaitu Jakarta. Ini memungkinkan manajemen yang lebih baik dan lebih efisien di kedua wilayah tersebut. Nah, dengan membangun institusi pemerintahan baru di IKN, maka besar harapan bahwa pemerintah dapat lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini sejalan dengan teori modernisasi yang menyatakan bahwa institusi yang kuat adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan. Nah, kemudian yang ketiga adalah teknologi dan inovasi. IKN ini dirancang untuk menjadi kota yang berfokus pada teknologi dan keberlanjutan. Nah, rencana untuk mengimplementasikan teknologi smart city di IKN ini seperti infrastruktur digital, transportasi pintar dan juga energi terbarukan akan membantu Indonesia mengejar modernisasi melalui penerapan teknologi canggih dan inovasi. Nah, dengan menganalisis pembangunan IKN melalui teori modernisasi, maka dapat disimpulkan bahwa proyek ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memajukan Indonesia. Nah, menuju status negara yang maju dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentunya. Kemudian urbanisasi, kemudian penguatan institusi dan teknologi. Nah, namun keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang efektif dan berkelanjutan, serta penantian terhadap dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul. Gitu. Yang kedua adalah teori ketergantungan. Teori ketergantungan sendiri muncul akibat dari kritik terhadap teori modernisasi. Nah, teori ini berfokus pada bagaimana negara-negara berkembang itu seringkali tetap dalam posisi stagnan begitu, baik ekonomi dan politiknya dalam sistem global yang didominasi oleh negara-negara maju. Nah, aspek pertama dari teori ini adalah ketergantungan ekonomi. Teori ketergantungan ini menekankan bahwa negara berkembang sering terperangkap di dalam hubungan ekonomi yang eksploitatif gitu dengan negara maju. Nah, di mana sumber daya dan juga keuntungan ekonomi mengalir keluar dari negara berkembang menuju kepada negara kapitalis atau negara maju begitu. Nah, ketergantungan pada investasi asing juga dapat memperkuat dominasi ekonomi eksternal dan juga mengarah kepada keuntungan ekonomi keluar dari Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu aspek eksploitasi sumber daya alam. Nah, teori proyek IKN memerlukan pembangunan luas lahan dan juga sumber daya alam di Kalimantan Timur. Nah, yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga eksploitasi sumber daya. Nah, ini yang kita takutkan menjadi dampak negatifnya ya. Kemudian sumber daya ini mungkin dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi global dan juga investor asing daripada kepentingan lokal begitu. Yang memperparah ketergantungan dan degradasi lingkungan. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga adalah struktur dan sosial serta kesenjangan. Nah, pembangunan IKN ini berpotensi meningkatkan kesenjangan antara para elit dan yang mendapat keuntungan dari proyek ini dan masyarakat lokal yang mungkin tersingkirkan. Gitu. Pembangunan besar-besaran ini bisa diprediksi menyebabkan peminggiran penduduk asli begitu, seperti kejadian di beberapa daerah lainnya yang memperkuat struktur ketidakadilan sosial yang ada. Yang keempat adalah ketergantungan teknologi. Penerapan teknologi yang canggih dan juga konsep smart city di IKN ini mungkin melibatkan teknologi dan keahlian dari negara maju. Nah, ini yang dapat membuat Indonesia tergantung pada penyedia teknologi asing yang kemudian memperkuat ketergantungan teknologi dan juga kemudian menghambat pembangunan kapasitas teknologi domestik begitu. Nah, oleh sebab itu penting bagi pemerintah Indonesia untuk berusaha mengelola proyek ini dengan penuh kehati-hatian serta memastikan bahwa keuntungan ekonomi dan juga sosial dari pembangunan ini benar-benar dirasakan oleh berbagai golongan masyarakat baik lokal maupun pendatang gitu. Dan tidak hanya menguntungkan investor asing gitu. Oke, yang ketiga adalah teori keberlanjutan.
Nah, apa hubungannya dengan IKN ini? Nah, ini dapat membutuhkan pertanyaan gitu. Apakah rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini memperhatikan beberapa aspek keberlanjutan lingkungan seperti sosial dan ekonomi serta keterlibatan masyarakat lokal di situ. Nah, pembangunan Ibu Kota Nusantara ini di Kalimantan Timur itu dapat dianalisis melalui kerangka teori pembangunan berkelanjutan gitu. Nah, yang kemudian dapat menekankan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan sosial dan ekonomi serta partisipasi masyarakat lokal di dalamnya. Nah, ada beberapa aspek yang menjadi kunci dalam teori pembangunan ini. Yang pertama adalah aspek keberlanjutan lingkungan. Nah, rencana pembangunan IKN ini sendiri mencakup elemen keberlanjutan lingkungan seperti pembangunan energi terbarukan, kemudian sistem transportasi berkelanjutan, kemudian ada yang namanya konsep kota hijau. Nah, upaya untuk meminimalkan deforestasi dan degradasi lahan juga disebutkan sebagai bagian dari strategi pembangunan. Nah, misalnya pemerintah berencana menanamkan kembali hutan yang terganggu oleh pembangunan dan juga menggunakan teknologi ramah lingkungan gitu. Kemudian yang kedua adalah keberlanjutan sosial. Nah, berdasarkan hasil analisis saya bahwa proyek IKN ini berupaya menciptakan kota yang inklusif, yaitu dengan menyediakan fasilitas kesehatan, kemudian pendidikan, dan juga perumahan yang layak bagi semua penduduk. Nah, namun tantangan utamanya adalah pemerintah harus dapat memastikan bahwa penduduk lokal ini, terutama masyarakat adat, tidak terpinggirkan begitu. Nah, selanjutnya adalah keberlanjutan ekonomi. Nah, pembangunan IKN ini juga diharapkan menjadi pusat ekonomi baru yang akan menciptakan berbagai peluang dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, disverifikasi ekonomi di luar Jawa itu juga merupakan salah satu tujuan utama mengapa gitu. Nah, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi regional. Nah, kemudian strategi ekonomi juga harus memastikan bahwa pertumbuhan yang dihasilkan dapat terus berlangsung tanpa adanya upaya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Nah, kemudian yang paling penting adalah partisipasi masyarakat lokalnya dalam perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan IKN ini adalah kunci keberhasilan proyek ini. Nah, pemerintah telah berjanji untuk melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai tahapan pembangunan dan juga memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Nah, namun ada kekhawatiran bahwa kepentingan lokal ini mungkin diabaikan begitu demi percepatan proyek atau keuntungan ekonomi jangka pendek. Nah, maka oleh sebab itu pemerintah harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat dan juga kelompok rentan, bisa mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan ini. Nah, program sosial dan juga pelatihan keterampilan itu yang perlu juga disiapkan untuk memberdayakan penduduk lokal. Nah, meskipun demikian, keberhasilan penerapan teori pembangunan berkelanjutan ini dalam proyek IKN yang sangat besar ini sangat bergantung pada bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan konkret di lapangan gitu. Nah, oleh sebab itu maka pemerintah perlu memastikan bahwa aspek-aspek keberlanjutan dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan juga bahwa kepentingan masyarakat lokal tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pembangunannya. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan berdasarkan analisis saya pribadi tentang proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya Nathaniel Sibertus, sampai jumpa kembali. Dadah.